Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Islamia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Theodorus Eliezer dengan NIM 121221021 dari Universitas Dian Nusantara, Kampus Tanjung Duren dalam program studi akuntansi. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Tanggung Jawab Etis Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntansi yang diampu oleh Bu Islamia. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, saya ingin menyampaikan sedikit ringkasan singkat dari intisari penulisan yang saya buat. Jadi penelitian ini menganalisis dampak tanggung jawab etis wajib pajak yang berupa kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data sekunder dari laporan tahunan DJP 2023, studi ini mengungkap temuan penting. Yang pertama ada kejujuran yang rendah, lalu yang kedua keadilan yang diupayakan, lalu yang ketiga ada tanggung jawab yang lemah. Selanjutnya ada pendahuluan, urgensi pajak, dan kepatuhan. Pajak adalah sumber pendanaan vital bagi negara yang mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan umum. Ini adalah kewajiban wajib bagi individu atau badan untuk mendanai investasi publik dan mengumpulkan dana domestik tanpa imbalan langsung sesuai undang-undang. Ini menurut Alexander tahun 2024. Dalam kerangka self-assessment system, kepatuhan WP diarahkan pada voluntary compliance bukan compulsory compliance menurut Cahaya et al. Tahun 2021. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada eksternal atau sosialisasi dan paksaan atau sanksi tidaklah cukup. Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak termasuk norma atau nilai hidup yang diyakini dan sifat etis. Lalu ada rumusan masalah penelitian. Di sini saya merumuskan ada 5 masalah penelitian yang bisa dipertanyakan. Yang pertama, apakah prinsip kejujuran sebagai dimensi tanggung jawab etis berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak? Lalu yang kedua, apakah prinsip keadilan sebagai dimensi tanggung jawab etis berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak? Lalu yang ketiga, apakah prinsip tanggung jawab sebagai tanggung jawab etis berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak? Lalu yang keempat, apakah prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? Dan yang kelima, di antara prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pajak? Ini ada manfaat penelitian. Saya bagi manfaat penelitian ini ke dalam 2 manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoretis, saya bagi ke dalam 3. Yang pertama ada pengembangan literatur pajak. Ini menambah informasi dan sumber daya mengenai perilaku kepatuhan pajak dari sudut pandang etika. Lalu yang kedua, penguatan teori. Memperkuat teori kepatuhan atau TPB, compliance teori, dengan bukti empiris tentang pentingnya tanggung jawab etis atau kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai faktor internal utama. Lalu yang ketiga, sumber rujukan akademik. Ini menjadi referensi bagi peneliti yang mendalami etika wajib pajak dan faktor psikologis kepatuhan pajak. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Ini juga saya bagi dalam 3. Yang pertama bagi DJP dan pemerintah, ini masukan untuk kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan, menekankan aspek moral dan etis, bukan hanya sosialisasi atau sanksi. Lalu yang kedua bagi wajib pajak, ini meningkatkan pemahaman bahwa memenuhi kewajiban pajak adalah wujud tanggung jawab etis dan kontribusi moral untuk kemajuan bersama. Yang ketiga bagi konsultan pajak, ini memberikan wawasan tentang pola pikir etis klien, membantu rekomendasi yang patuh hukum dan berbasis etika. Lalu ada batasan masalah. Di sini ada 4 batasan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, fokus variabelnya. Jadi fokus variabel yang akan saya bahas di sini adalah tanggung jawab etis yang terdiri dari kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Lalu yang kedua ada subjek penelitian. Hanya wajib pajak orang pribadi WPOP dan tidak mencakup wajib pajak badan. Lalu yang ketiga adalah lingkup kepatuhan pajak. Jadi di sini saya akan membahas kepatuhan formal atau penyampaian pada tahunan, tidak mengevaluasi kepatuhan material. Lalu yang keempat ada variabel tidak termasuk. Jadi di penelitian ini tidak akan membahas atau mengeksplorasi faktor eksternal seperti sosialisasi, sanksi, kualitas, layanan fiskus, atau karakteristik etika negatif atau yang bisa disebut Machiavellian. Oke, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah alasan teori kepatuhan. Di sini saya bagi dalam 3 teori. Yang pertama teori kepatuhan atau compliance teori. Yang kedua ada teori of planned behavior atau TPB. Lalu yang ketiga ada teori stakeholder. Selanjutnya ada beberapa penelitian yang sudah sebelumnya dilakukan tentang etika dan kepatuhan. Studi sebelumnya ini menunjukkan hubungan positif antara etika wajib pajak dan kepatuhan. Menurut Alexander tahun 2024, merujuk pada studi Nur Cahyonowati et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa peningkatan etika dan moral wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Didukung oleh Zainita, Julia Khairunisa, dan Martinus Budiantara tahun 2023. Yang pertama, prinsip etika bisnis Islam. Menurut Kurniawati et al. Tahun 2024, mengkaji kesadaran wajib pajak dari sudut pandang etika bisnis Islam antara kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, menemukan korelasi positif. Wajib pajak merasa bertanggung jawab secara moral dan etis dan meyakini prinsip kejujuran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Lalu yang kedua ada etika negatif atau Machiavellian. Menurut Japar dan Trisnawati tahun 2024, meneliti etika Machiavellian atau manipulatif, mengabaikan moral, dan menemukan tidak ada pengaruh langsung terhadap kepatuhan. Ini menunjukkan kalau etika positif atau tanggung jawab etis kemungkinan besar memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang ketiga ada pemahaman dan kesadaran pajak. Japar dan Trisnawati tahun 2024 juga menemukan pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Rizky et al. Tahun 2025 juga menyimpulkan sosialisasi dan pemahaman pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran ini menggunakan alur logika variabel. Variabel independen adalah tanggung jawab etis atau X, terbagi menjadi prinsip kejujuran X1, prinsip keadilan X2, dan prinsip tanggung jawab atau X3. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak yang merupakan Y. Ada 5 hipotesis di sini. Yang pertama, pengaruh prinsip kejujuran terhadap kepatuhan pajak. Ini berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Lalu hipotesis yang kedua adalah pengaruh prinsip keadilan terhadap kepatuhan pajak. Lalu yang ketiga, pengaruh prinsip tanggung jawab terhadap kepatuhan pajak. Lalu hipotesis yang keempat ada pengaruh prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab secara simultan. Lalu yang hipotesis kelima adalah pengaruh dominantan. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam atau interpretasi pada data sekunder. Sumber data utamanya adalah dari laporan tahunan DJP tahun 2023. Data makro kuantitatif dan teks penjelasan strategi DJP dianalisis menggunakan content analysis untuk menemukan hubungan logis antara konsep yang diteliti. Lalu untuk populasinya sendiri yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT tahunan BPH. Total populasi WPOP-nya yang wajib SPT adalah 17.516.245 orang. Ini berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2023. Sampelnya menggunakan stratified random sampling karena perbedaan tingkat kepatuhan signifikan antara WPOP karyawan yang sekitar 94,07% dan non-karyawan dengan persentase 67,41%. Untuk jenis datanya sendiri, saya menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang digunakan untuk menentukan populasi atau jumlah WPOP pelapor SPT. Lalu yang kedua untuk mengabarkan tingkat kepatuhan pajak atau rasio kepatuhan SPT WPOP. Lalu yang ketiga mendukung variabel konteks atau realisasi penerimaan pajak, penggunaan e-filing, dan data pengawasan. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan metode dokumentasi yang melibatkan pengkajian dan analisis dokumen tertulis dari laporan DJP tahun 2023 yang diakses dari web DJP. Selanjutnya ada analisis data untuk mengungkap kepatuhan pajak. Karena penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan content analysis, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pengumpulan informasi. Lalu yang kedua, pengurangan dan penataan data. Yang ketiga ada penilaian dan penafsiran data. Lalu yang keempat ada pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh untuk penelitian ini menurut laporan tahunan DJP 2023 menunjukkan rasio kepatuhan pengiriman SPT tahun PPH 2023 mencapai 86,97%. Namun terdapat beberapa kesenjangan signifikan pada WPOP, yang dimana WPOP karyawan ada 94,07% dan WPOP non karyawan sebesar 67,41%. Yang dimana WPOP karyawan ini rasio kepatuhannya sangat tinggi karena sistem pemotongan oleh pemberi kerja. Kalau WPOP non karyawan rasio kepatuhan jauh lebih rendah, menunjukkan tantangan dalam self assessment dan tanggung jawab etis. Oke, terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 6 yang saya simpulkan di sini, yaitu tanggung jawab etis wajib pajak belum efektif mendorong kepatuhan, sistem masih bergantung pada enforced compliance. Lalu yang kedua, prinsip kejujuran masih lemah, ditunjukkan oleh dominasi kasus penyampaian SPT tidak benar. Yang ketiga, prinsip keadilan lebih diperkuat DJP melalui peningkatan integritas pegawai untuk membangun kepercayaan publik. Yang keempat, prinsip tanggung jawab menjadi kelemahan utama terkait dari rendahnya kepatuhan WPOP non karyawan. Yang kelima, kegagalan internalisasi etika khususnya tanggung jawab membuat DJP harus meningkatkan penagihan aktif dan pengawasan. Yang keenam, kepatuhan pada saat ini lebih dipengaruhi oleh kekuatan hukum dan kontrol fiskus, bukan kesadaran etis sukarela wajib pajak. Saya memberikan beberapa saran juga untuk 3 kepentingan, ada 3 pihak. Yang pertama untuk DJP perlu memperkuat edukasi berbasis moral agar wajib pajak tidak hanya memahami aspek teknis, tapi juga nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak. Fokus khusus juga perlu diberikan kepada WPOP non karyawan yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Lalu yang kedua kepada wajib pajak. Wajib pajak diharapkan menyadari bahwa sistem self assessment adalah bentuk kepercayaan negara, sehingga kejujuran dalam pelaporan penghasilan menjadi tanggung jawab moral yang mendukung keadilan dan pembangunan. Lalu yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif dengan data primer untuk mengukur dimensi etika secara lebih akurat dan menganalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai karya ilmiah dengan judul Pengaruh Tanggung Jawab Etis Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika masih ada penjelasan yang kurang jelas, belibet ataupun terlalu cepat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.